Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Rektor Maksum University Bapak Haji Insinyur Dadang Muhammad Maksum MSCE PhD. Walaupun sehari-hari kita lebih sering mengenali sebagai Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Pemprov Jawa Barat, serta kalau kita melihat nampaknya di tengah maraknya perguruan tinggi swasta yang muncul di tengah masyarakat, Maksum University ingin menampilkan sebuah kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai entrepreneur dengan tuntutan tentu saja tak mengesampingkan kemuliaan nilai-nilai religiusitas Islam. Kita akan berbincang selama 1 jam ke depan. Hari ini, Senin 17 Juni 2019, saya Iwan Sepriadi bersama Anda dalam iNews Jabar. Di tengah kita sudah ada Bapak Haji Insinyur Dadang Muhammad Maksum MSCE PhD. Selamat pagi Pak Dadang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ya, selamat pagi Pak Dadang. Kalau kita bicara soal universitas, nampaknya di Jawa Barat atau secara umum di Indonesia, orang tua biasanya menginginkan anaknya punya nilai-nilai religiusitas, tapi juga ingin menjadi pada era 4.0 ini ingin menjadi orang-orang yang berguna terutama di bidang entrepreneur. Apakah kemudian dari Maksum University ini memenuhi hal tersebut? Baik. Namun sebelum Pak Dadang akan membahas terlebih dahulu, kita akan menyaksikan VT dari Maksum University berikut ini. Oke, baik. Terima kasih ya atas kunjungannya. Jadi saya juga ingin cerita sebetulnya tentang Maksum University ini. Ini merupakan amanah atau pesan dari orang tua Bapak Haji Maksum almarhum yang menitipkan kepada kepala putranya untuk menjadikan Maksum University. Diawali dengan tadinya sekolah tinggi, ya sekolah tinggi Al-Maksum, di mana di situ ada Stibang dan Stikom, sehingga kita Kepala Putra menginginkan untuk menjadikan sekolah tinggi ini menjadi Maksum University. Maksum University dibentuk untuk menjadikan university di Bandung Timur ya, menjadi university yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Intinya seperti itu. Visinya itu dan misinya ingin meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa ini, kemudian menambah wawasan dan memberikan kesempatan kepada siswa karena di sini membawa nama Maksum sehingga basisnya yaitu base yang religius dan entrepreneurship. Nah, Pak Dadang, kalau kita melihat VT tadi nampaknya ada bisa kita bilang ciri khas daripada Maksum University. Kalau kita tadi sempat melihat Maksum University ini selain memiliki religiusitas yang tinggi begitu, ada juga nilai lain seperti entrepreneur. Bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin hal tersebut dan lebih jauh tentang Maksum University? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa. Jadi memang kita berangkat dari awalnya PT Maksum, yang dimana dibentuk oleh almarhum Bapak Haji Maksum beserta kakak almarhum Haji Nanang Iskandar Maksum, yang mana di awal kita memang berbisnis, kemudian pada akhir atau sebelum mengakhiri keberadaan beliau menginginkan berpikir untuk ke arah pendidikan. Sehingga pada saat itu beliau ingin membangun sebuah sekolah. Jadi dasar awalnya itu dari PT Maksum, kemudian membuat suatu yayasan Al-Maksum yang membawahi sekolah dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah, sampai sekolah menengah atas, sampai sekolah tinggi. Nah, perkembangan atau perjalanan sekolah-sekolah ini, di mana memang kita dasarnya semua atau ayah saya ini dasarnya pengusaha, digabung dengan seorang petani, maka berkeinginan bahwa sekolah ini kombinasi dari
sekolah yang bernuansa religius dan juga bisa mengajarkan kepada anak-anak ini yang sedikit banyak bisa belajar untuk menjadi pengusaha. Oleh karena itu, gabungan religius dengan entrepreneur ada di Masum University ini. Baik, kalau kita bicara soal Masum University, nampaknya sudah berapa lamakah Masum University ini berdiri dan ada program studi apa saja? Baik, jadi agak panjang sebetulnya perjalanan untuk menjadi Universitas Maksum ini, ya, sampai pada akhir tahun 2018 kebetulan kedatangan Pak Menteri Riset dan Menteri Dikti, dari ya, Dikti, baik. Dikti dan penelitian hadir ke Yayasan Al-Maksum. Nah, pada saat itu kami sebetulnya sedang mengembangkan atau berkeinginan untuk menjadikan universitas ini yang cukup panjang, dari mulai pembangunan sekolah tinggi, ya, kemudian ada program-program studi di dalam sekolah tinggi ini. Nah, ternyata persyaratan untuk menjadikan universitas ini tidak mudah. Ada persyaratan-persyaratan dengan jumlah prodi. Nah, pada saat Pak Menteri hadir, ada pernyataan pada saat itu sebetulnya yang disyaratkan jumlah prodinya itu 10. Baik. Nah, kemudian Pak Menteri mencoba berdiskusi dengan aturan-aturan yang ada, sehingga beliau mencoba memberikan penekanan kalau seandainya sekolah tinggi yang ada di Yayasan Al-Maksum ini bisa mencapai 6 prodi, maka insya Allah bisa, dia bilang begitu. Nah, oleh karena itu kita dari mulai akhir tahun 2018 itu kita mencoba berusaha untuk meningkatkan jumlah prodi ini, sehingga akhirnya kita dapat sesuai dengan minimal yang disyaratkan oleh Pak Menteri pada saat itu 6 prodi, yaitu sekarang kita memiliki teknologi pangan, agribisnis, kemudian bimbingan dan konseling, kemudian pendidikan bahasa Inggris, sistem informasi, dan perbankan syariah. Nah, dengan 6 prodi ini kita majukan, dan alhamdulillah kemarin 19 April itu Pak Menteri juga yang hadir untuk meresmikan, karena pada saat itu kami mendapatkan tantangan dari beliau, saya kasih waktu 4 bulan, saya datang lagi ke sini, mudah-mudahan ini sudah bisa jadi universitas. Jadi itu merupakan anugerah barangkali buat keluarga kami yang bercita-cita, istilahnya itu dari awal ayah saya menginginkan berubah dari yang konsentrasi di usaha, jadi ingin di akhir hayatnya itu beliau mengucapkan jangan terlalu konsentrasi di bisnis lah, kalau bisa anak-anak coba bangun sesuatu yang bisa membantu masyarakat selama di bidang pendidikan, di bidang pendidikan. Ya? Selama ini kita konsentrasi hanya ngumpulin kekayaan untuk kepentingan pribadi. Cobalah sekarang berpikir bagaimana bisa berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat. Pak Dadang, setelah jeda kita akan bicara soal bagaimana keunggulan daripada Maksum University terhadap komparatif bila dibandingkan dengan universitas lain begitu. Tapi nanti setelah jeda tetap bersama kami di iNews Jabar.